Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Madalaman Pak. Alhamdulillah. Urang teraskeun deui kajian hancaan tafsir Ibnu Katsir namatkeun ayat terakhir surat Al-Fatihah nyaeta siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsirna aya dina surat An-Nisa surat ka-4 ayat 68 sareng 70. Biasa sekali bapak-bapak sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin maka minan nabiyyin was-siddiqin minan nabiyyin was-siddiqin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah. Lanjut. Zalikal fadlu minallah Wa kafa billahi alima. wa kafa billahi alima. Jidwatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mangga dibuka apa? Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 68 dugi 70. Halaman 80. Benten mana Qur'an? 88. Sami itu. Halaman 88. Setelah Pun. Minan nabiyyin. Minan nabiyyin Pak. Wa may kayak gini wa may yuti paling itu tidak ini. Luhur. Tah eta kan. Tah eta. Paling kanan wa may yuti tah eta. Ya. Wa may yuti'illaha
والرسول فأولئك ومن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha War war rasul rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhadai wasolihin wasuna ulaika rafiqo dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jangan sahih. ومن يطع الله Lanjut. ومن Sapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
Nah, tapi jadi naon tah eta kan aya nun mati mayunan huruf ya. Nun mati bertemu dengan ya disebut apa Bapak? Idgham. Ya, idgham jadi ditahan. Wa mayyu. Nah, tidak wa man yu tapi wa mayyu. Tapi ditahannya tidak langsung wa mayyu tapi wa mayyu. Nah, illa jadi apa Pak? Alif lam syamsiyah. Terus lapan alifnya jadi apa Pak? Tartik ya, tartik kita tipis. Bunyinya lah. Yuti'illah bukan yuti'illah. Nah, buat yuti'illah soalnya sebelum lapan alif ayat kasroh. Terus yuti'illah tartik namanya Pak tipis. Ti'illah. Nah, lana panjang Pak. Laha ya ayo. Nah, namanya apa Pak? Matobi karena ada fathah berdiri. Warro, nah itu enggak warosu tapi warro ditasdidkan jadi apa Pak? Alif lam syamsiyah. Oh, aya alif aya lam langsung aya tasdid. Berarti huruf syamsiyah nanti lebih hadapan tasdid naon? Ro. Nah gitu. Jadi bacana warro gitu. Warro sula mato bihi. Kenapa? Karena ada dhamma bertemu wawu mati. Biar konsisten bacanya dua harokat pakai irama di ayun aja warasula sula ya tidak terlalu panjang. Terus Pak faula unya pendek karena tidak ada harokat di atas wawu-nya. Cik diloro-lorona ya harokat tuh. Nah ya, jadi una pondok faula langsung ke huruf la. Nah itu hukumnya apa Pak? Mad wajib muttasil ya. Ada alis bertemu hamzah. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Faulaika. Nah ini mah tidak 2 harokat tapi 4 sampai 5 harokat. Faulaika ma'alla alif lam syamsiyah ma'alla ladina mato bihi karena ada kasroh bertemu ya. An'a namanya naon Pak? An'a idhar ya, bacanya jelas ada nun sukun bertemu huruf idhar. Huruf idharnya di sini ain. An'a jelas. An'a mallahu. Nah, apa Pak? Alif lam syamsiyah. Lafaz dalamnya jadi apa? Nah, kalau ini tabkhimat tebal suaranya loh. An'amallah loh karena sebelum alifnya harokatnya fathah. Kalau tadi mah naon kasrohnya? Kasroh malah tarki tipis. Kalau ini mah tabkhim tebal. An'amallah lahu. Nah itu matobi bihi karena fathah berdiri. Alaihi. Nah coba alaihi ada fathah bertemu ya mati. Masih ingat Pak namanya apa? Madlin ya, madlin. Alai bukan alai. Nah itu madlin ada fathah bertemu ya mati. Terdengarnya suaranya i Pak bukan e. Bukan alaihim bukan tapi alaihim nah apa ada mim sukun bertemu mim tasdid apa namanya Pak? Idgham mimi ya, atau idgham mutama silain atau idgham mislain. Ditahan alaihim minanna alif lam syamsiyah. Minanna huruf syamsiyahnya apa Pak? Nun betul ya, di bawah tas itu huruf syamsiyah. Nabiyina yina mato bihi na wasi
alif lam sam sia. Ya, huruf samsianya apa Pak? Sod. Siddiqina. Nah, ini bacanya apa tasdid? Wasiddiqina di matobihi. Di matobihi. Jadi macamnya kayak Pak. Wasiddiqina. Nah, terus wasyu alif lam sam sia. Huruf samsianya apa Pak? Shin, ya, shin badal, syak menjadi natilu. Syuhadai. Nah, tadi apa namanya teh? Mad wajib mutasil, ya, mutasil tadi nyambung. Ada alis, setelahnya hamzah itu dalam satu kata nyambung. Wasyuhadai 4 sampai 5 harakat. Wasso alif lam sam sia. Huruf samsianya apa Pak? Sod, betul. So matobi bihi lihina mato wasolihin wahasuna. Nah ini pendek tiga-tiganya apa? Jangan dibaca panjang tapi pendek. Wahasuna. Nah langsung karena nya pendek, lanya panjang. Ulaika. Nah itu jadi apa tadi Pak? Mad wajib mutasil. Rofi mado ini ko mad iwadnya dibacanya bukan rofi kon, bukan, tapi rofi ko mad iwad namanya. Jadi harokat fathahnya dibuang satu, jadi dibaca panjang. Rofi ko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zalika mato bihi kalfa. Nah kalfa sanes kalfa kue. Kalfa alif lam koma ria. Nah koma ria sih fa. Nah saatos lam. Fadlu minallah alif lam sam sia. Allahnya jadi takhim, tebaknya minallah karena sebelum Allahnya harokatnya fathah loh. Surat An-Nisa itu surat keempat ayat 69 sampai 70. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69 sampai 70. Wakafa ayat terakhir Pak. Wakafa matobi karena ada harokat fathah berdiri. Billahi alif lam sam sia. Allahnya jadi tarkik tafhim Pak. Tarkik tipis karena sebelum lafaz Allah harokatnya roh bunyinya lah. Billah tak ini billah tak ini ya. Harokatnya kasroh. Billahi matobi bihi ali mato bihi ma'ad iwa. Ibu mangga ada yang baca Bu? Ayat 69 sampai 70 yang wa may yuti'il mangga. Wa may yuti'illaha war rasul ayat 69. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69 sampai 70. Mengapa kenal besok? Pak betul dari wawasan. Kami itu Quran kita pilih bentar. 69 sampai 70. Ya. Ketemu Bu? Sip. Mengapa di awas? Tiillah nabiyina
wasit ina wasyuhada. Inya pendek bu. Wasyuhada iwas. Terus wahasuna pendek semuanya. Nanya pendek bu. Wahasuna ula. Kaknya pendek bu. Jerem. Terus billahi alima. Ya, Bapak Ibu, untuk konsistensi bacaan panjang agar konsisten 2 harokat itu ada satu metode khusus di Makdisnya Ustaz Syaiful Islam Barok. Sana mengisi Jumatan ke Dukaya Raya itu agar pasti Pak Bu pakai jurus di ayun aja ini jurus eta. Jadi macam nanti 2 harokat teh di ayun aja. Contohnya apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya jadi di 2 harokat tadi ayunkeun gitu tah. Jadi konsisten. Contoh terakhirnya wa kafa billahi alima. Coba kamu. Wa kafa billahi alima. Jadi kita siap-siap mengayunkan bacaan dan 2 harokat agar konsisten gitu Pak. Itu satu metode di metode Makdis. Tenuhun Bapak Ibu karena awasanana mudah-mudahan istiqomah. Mangga urang terjemahkeun wae. Bapak Ibu, ini ayat surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Ini sebagai tafsir dari siratal ladzina an'amta alaihim. Apa artinya Pak Bu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah beri nikmat, jalan yang lurus. Nah di sini kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika maka mereka itulah ma'alladzina an'amallahu. Tuh kan bahasanya sama. Mereka itulah adalah orang-orang yang akan dibersamakan Allah dengan orang-orang yang telah diberi nikmat. Mundina surat Al-Fatihah mah an'amta alaihim, namun di mah an'amallahu alaihim. Siapa Bapak Ibu yang akan mendapatkan nikmat itu? Minan nabi, yaitu para nabi. Nah, para nabi itu Bapak Ibu mohon maaf bukan 25 ya. Para nabi itu jumlahnya banyak. Cuma yang memang wajib diketahui hanya 25. Sisanya banyak Bapak Ibu. Nah, para nabi itu Bapak Ibu dijelaskan mendapatkan nikmat kenapa? Karena memang jalannya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis sanes Nabi pernah bersabda Bapak Ibu ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Nabi, siapakah orang yang paling berat ujian hidupnya?" Nabi Muhammad SAW menjawab Bapak Ibu, "Al-Anbiya," yaitu para nabi. Jadi Bapak Ibu ulah anehnya ketika kita berusaha meniti jalan Allah, mengamalkan ajaran Islam, itu pasti berat ujian tantangan karena sudah sunatullah itu gitu. Cek Nabi yang paling berat ujian hidup cobaannya itu para nabi. Terus kata Nabi summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang seperti nabi, orang-orang yang seperti nabi. Di sarah hadis dijelaskan itu as-sholihin, orang-orang soleh. Ulahane orang soleh mah nya ujianna langkung badat tibatan anu soleh. Kemudian wasidikin. Nah, wasidikin itu Bapak Ibu orang-orang yang benar.
Benar teh naon? Benar keimanannya Pak. Makanya Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Nama cari Abu Bakar sana. Ari Abu Bakar teh tinu bakar teh artinya tanginas. Nusok tanginas wae maka disebut Abu Bakar. Jadi lamun nanaon teh panghadeurna wae Pak Abu Bakar. Bahkan kan di hadis sedekah Abu Bakar itu Bapak Ibunya semua harta. Makanya ketika Umar bin Khattab mau bersedekah setengah harta, Umar berkata kepada Nabi, Pak, wahai Rasul, sekarang aku adalah orang yang paling banyak bersedekah mengeluarkan harta di jalan Allah. Nabi itu naon? Umar, Anda terdahului oleh sahabat Abu Bakar. Kenapa wahai Rasul? Karena Abu Bakar itu bersedekah seluruh harta. Umar teh naon? Tuh sebenarnya hese nilaikan Abu Bakar. Jadi wasidikin di sini maksudnya Bapak Ibu orang-orang yang benar keimanannya. Jadi keimanannya sudah total kepada Allah dan Rasul. Sudah jauh dari keraguan-keraguan Bapak. Terus wasyuhada orang-orang yang mati di jalan Allah. Artinya orang-orang yang sudah siap mati syahid, tapi bukan siap jadi teroris. Tadi orang-orang jihadisme itu dijadikan dalil. Kayak orang menang nikmat di Allah itu kudu jadi teroris, jadi pengantin. Padahal keliru banyak orang-orang seperti itu. Maksud di jalan Allah di sini mah berarti berjihad di jalan Allah. Tapi kan jihadnya bukan hanya perang, tapi sudah pernah dibahas. Wasolihin dan tentu orang-orang soleh. Bapak Ibu ini 4 golongan yang harus kita ikuti jalan hidupnya. Karena sudah dicap oleh Allah dipastikan mendapatkan nikmat di akhirat di surga. Artinya kalau mau ke surga wayang ke surga ya 4 golongan ini. Nah, oleh tadi Pak, para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang yang mati di jalan Allah dan orang-orang soleh. Bahkan kata Allah di akhirnya dipertegas, wahasuna ulaika rafiqo, mereka itulah sebaik-baik yang harus dijadikan teman. Teman itu pilihan hidup ya, nu dituturkeun. Jadi Bapak Ibu tidak ada teman terbaik selain 4 golongan tadi. Maka dari itu kata Allah, zalika itulah al-fardhu minallah, karunia dari Allah, wa afa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nah itu Bapak Ibu tafsir siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, Allah mengakhiri surat Al-Fatihah dengan ghairil maghdubi. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf saya pribadi dari sejak kecil naon maghdubi alaihim waladhdallin. Setelah baca tafsir ternyata tahu ghairil maghdubi alaihim itu golongan yang Allah murkai Bapak Ibu. Golongan Allah pikanewa, pikahambek. Nah, karena di tafsir Nabi menjelaskan mereka itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kata para ulama Bapak Ibu punya watak, mereka itu berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Artinya ada Bapak Ibu nanti orang Islam yang seperti itu, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita pun tidak termasuk Bapak Ibunya. Yang kedua waladhdallin, dan bukan lah itu artinya apa? Bukan juga ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Orang yang sesat itu kata Nabi adalah orang-orang Nasrani. Nah bedanya dengan Yahudi, ahli Nasrani beramal rajin, beribadah tapi tanpa ilmu. Sampai gawe tetap pakai tidak. Nah artinya kata para ulama Bapak Ibu, di surat Al-Fatihah yang sering kita baca dalam sholat sehari seberapa kali, berarti minimal 17 ya. Kita itu tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Makanya sungguh aneh Bapak Ibunya kalau kita setiap sholat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, tapi kenyataan sehari-hari justru bertolak belakang. Sehari-hari masih mengamalkan gaya hidup orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Beneran ayeuna teh bulan Rabiul Awal.
di bulan ini ada satu tradisi yang menurut para ulama yang saya baca Bapak Ibu bisa masuk kategori ya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Walaupun menurut mereka ini sesuatu perbuatan yang baik. Jadinya kan itu saya senang cinta Nabi, nanti baru sholawatan, nanti bagi-bagi makanan. Nah, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu mereka menjiplak kebiasaan orang-orang kafir dalam memperingati kelahiran Nabi Nah. Jika kita Bapak Ibu kulantaran senang orang kafir dan merayakan tahun baru Masehi tiap jam 00.00 tahun baru. Masa kita tidak punya hari raya ngajian tahun baru Islam? Akhirnya Bapak Ibu secara tidak sadar mengikuti nurutan ngejiplak ya niron gitu. Jadi pertimbangan nanti bukan ini perintah Nabi tapi perasaan perilaku sebenarnya. Teman-teman Bapak Ibu tidak secara tidak halus sebetulnya setan itu sudah berhasil menggoda kita dalam hal-hal yang seperti ini. Jadi jika nanti halus tapi goreng kan setan itu kata Allah di hadis di Quran bahwa ulaika zayyana syaitanu a'malahum. Jadi Bapak Ibu kepintaran setan itu bisa membungkus yang jelek dengan sesuatu yang baik. Jika pun tadinya bunga teh naon atuh. Matak disebut bunga gepan jika nanti sengit padahal bau. Bunga bang kan asalnya melain bunga bang aja teh ya. Kelebihan dari pembayaran utang teh tapi diulang teh jadi bahasa nanti bunga gitu nya. Lain riba lain. Kali di Quran mah bahasana riba tapi diperhalus gitu tah. Nah hal-hal yang diperhalus itu Bapak Ibu berasal dari setan. Makanya kita harus apik. Walaupun sekali lagi Bapak Ibunya yang menurut mereka itu bid'ah hasanah. Padahal sejarah membuktikan perayaan Maulid Nabi itu Bapak Ibu baru ada sejak 500 tahun setelah Nabi wafat dan itu pun dirayakan di zaman dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu Bapak Ibu orang-orang Syiah. Saya pernah bahas Said Akil Siraj Kiai Haji NU. Beliau menjelaskan secara langsung bahwa ini kebiasaan orang-orang Syiah. Gitu. Nah, tapi tetapnya karena kita sudah jadi terbiasa, makanya ya di urang mah jadi pembenaran gitu. Pembenaran kan tungtungna ka ditu nanti dah biasa atuh perilaku teu diamalkeun. Jadi lamun teu ngamalkeun asa kumaha gitu. Jadi nanti kan berlaku nanti. Jadi bukan membiasakan yang benar tapi malah membenarkan kebiasaan yang salah. Kebiasaan yang salah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan aneh nanti di lapangan. Nah, ada orang-orang beramal tapi tidak berilmu itu masuk waladoli. Ya. Tapi ada juga nanti orang-orang yang berilmu tidak beramal. Nah, maka dari itu Bapak Ibu untuk mengintrospeksinya, apakah selama ini kita sudah meniti jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atau justru sebaliknya? Contohnya hari kemarin masalah ulang tahun, diurang kayak masalah nanti Natal bersama, Imlek bersama teh, Imlek kan tahun baru non Cina. Aya kan orang Muslim nyiringan Imlek bersama, Natal bersama, segala bersama. Bahkan anu sanesna ku abi masih contoh Bapak. Model pun tanya foto prawedding. Itu kan kebiasaan orang-orang kafir diturutan kurang Islam. Perilaku can nikah can diakadan cepeng ya dipotokeun dinu kartun undangan. Tapi orang Islam Bapak Ibu. Nah itu juga sedikit demi sedikit mengikuti gaya orang-orang termasuk model gaya rambut Bapak Ibu. Kan Nabi pernah menjelaskan salah satu gaya rambut yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam yaitu koja. Bapak Ibu pernah ngadamu koja? Koja itu jadi sawareh
dicukur saware itu ya, tapi lain anu saku bapak ibu contohnya jika pemain bola Pak Bu, jadi jika kuda gini kan Pak, nu ieu botak sisina botak nu luhurna kayaan kene gaya kuda bapak ibu apa, jadi itu CFP sisi kanan kiri teh, kecuali lamun kanan kiri teh bisa sedikit masih ada itu pasti boleh, tapi kalau misalkan belah kanan rata botak belah kiri botak ya tidak kan tukang juga kuda kan. Nah, itu koja bapak ibu, Nabi melarang umat Islam melakukan koja karena itu kebiasaan orang-orang kafir. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kemarin dibahas oleh Ustaz nanti Indah Ambia, termasuk hal-hal yang syubhat juga bapak ibu yang diperselisihkan oleh para ulama antara halal dan haramnya, termasuk antara sunnah dan bid'ah. Meludan satu pihak sunnah, ya sunnah itu naon kan cinta Nabi, tapi menurut sebagian bid'ah. Karena itu berarti para ulama tidak sepakat halal haram bapak ibu. Ini menunjukkan bapak ibu ada hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama. Tahu itu teh kudu ditinggal ke syubhat. Sedangkan Nabi menjelaskan orang yang menjauhi syubhat dia menjaga diri, kehormatan dan agamanya. Jadi bersih tak agama nanti. Tapi orang tigebrus karena perkara syubhat, tadi itu nanti biasa nanti kamu haram. Seperti Nabi sudah menjelaskan, seperti pengembala yang mengembala di daerah yang terlarang, lalu hewan gembalaan tersebut masuk ke daerah tersebutnya atau lebet. Walaupun sekali lagi bapak ibu tidak sampai haram gitunya, masalah model bulu dan gitunya itu tidak sampai haram, minimal makruh kan cek Imam Ibnu Hajar. Dengan makruh teh bapak ibu penghalang masuk surga tanpa hisab bapak ibunya. Kan Nabi pernah menjelaskan ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu watariku al muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat. Bapak ibu lamun hoyong ka surga tanpa hisab jeung abdi wayahna nu haram tinggalkeun sadayana, nu makruh tinggalkeun sadayana, nu teu manfaat tinggalkeun. Pan berat eta. Apalagi kita hidup di tengah orang-orang yang sudah mengagungkan kebiasaan ya, mengagungkan tradisi. Jadi kadang di orang mah syariatnya itu tradisi. Nah ini perjuangan yang butuh pengorbanan. Walaupun kan orang-orang yang mengamalkan maulid itu kan Pak dalilnya cinta Nabi gitu. Cinta Nabi. Bahkan ada yang tidak merayakan disebut oh berarti dia cinta kan? Kan itu jadi polemik Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagi kita ya Bapak Ibu sekali lagi karena ini masalah ikhtilaf, orang memang Bapak Ibunya ada yang mana wae. Yang penting kita punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya diutus untuk diperingati hari kelahirannya saja, tapi yang lebih penting diikuti jalan kehidupannya. Nah, itu Bapak Ibu tafsir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, di surat Al-Fatihah itu kan kita sering di akhirnya mengucapkan amin. Ini ada hadis Bapak Ibu. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apabila Nabi Muhammad SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala beliau membaca amin. Kenapa Bapak Ibu? Nabi menjelaskan siapa orang yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Idza amana imam fa aminu, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Maksudnya sesudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi kata para ulama hukumnya tidak wajib Bapak Ibu, sunnah. Nah ini yang menjadi penjelasan Bapak Ibu, orang yang sholatnya berjamaah 27 derajat nah ulantaran bareng maca amin. Aya mun sholatnya nyalira maca aminnya berjamaah teu.
Nyalirang nya. Nah, ada kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, 27 derajat itu salah satunya apa? Karena mendapatkan aminnya bersama amin imam. Ya, selain mendengarkan bacaan imam, khususnya di 3 waktu sholat Bapak Ibu, maghrib, isya, subuh. Bapak Ibu dan saya pasti mendengarkan bacaan imam. Kita pahala itu jadinya 27. Tapi lamun di punten Bapak Ibu di sholat zuhur jeung asar, urang teh moal aya anu kenging 27 derajat, moal aya. Nah, da moal mungkin bareng jeung imam kan masing-masingnya bacaan Al-Fatihah ngadares teh. Nya masing-masing. Sedangkan kan bacaan masing-masingnya beda-beda nya. Aya nu gancang, aya nu lambat. Nah, jadi Bapak Ibu titik tekan 27 derajat. 27 derajat teh Bapak Ibu. Dua genap nate cek para imam Ibnu Hajar, yaitu ketika mengaminkan bacaan Al-Fatihah dengan imam. Yang kedua mendengarkan bacaan imam. Baik itu surat Al-Fatihahnya atau surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Nah, itu dua genap 27 derajat jadi. Jadi Bapak Ibu jeung abdi lamun salat duhur asar mah mulai 27 pasti 25 itu. Ya. Nah, dak bacaan duhur asar mah disirkan, dipelankan silahkan. Tapi lain jadi jorok hati oke nya. Dan Nabi kata para sahabat ketika sholat duhur, sholat asar mengimami, jenggot beliau bergerak, bahasa hadis nanti. Artinya Nabi baca umat kami gerak berarti itu di jorok hati sholat duhur jeung asar. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, nah ada juga syariat aturan setelah waladolin kita membaca amin, tapi itu tidak wajib pada para ulama. Artinya, namun Bapak Ibu misalkan kabur baca amin, nah kabur wae misalkan atau menutan bersalat tidak menjadikan salatnya tidak sah. Karena amin itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan masalah amin ini di akhir surat Al-Fatihah sebagai bagian sunnah ketika kita membaca Al-Fatihah atau mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Bahkan ada para ulama yang mengatakan Imam Malik salah satunya Bapak Ibunya bagi makmum tidak usah juga membaca amin karena sudah diwakili oleh imam. Kenapa? Kalau imam sudah membaca berarti sudah mewakili bacaan makmum. Nah, itu pendapat yang menyendiri Bapak Ibu. Jumhur ulama dan mayoritas tetap menganjurkan amin itu dibaca oleh makmum juga selain dibaca oleh imam. Nah, syukur-syukur Bapak Ibu bacaan amin kita bareng dengan amin malaikat. Kenapa Bapak Ibu? Ada jaminan khusus kalau amin kita bareng dengan aminnya para malaikat, artinya malaikat di sholat. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dan pasti dosa kita diampuni yang telah lalu. Maka di hadis yang lain Bapak Ibu, orang yang rutin berjamaah konsisten itu kata Nabi seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih, bodas, teu aya kotor saeutik wae. Bapak Ibu, itu mungkin tafsir surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Insyaallah kalau masih ada usia dan waktu nanti kita masuk ke surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan sampai seterusnya. Umuran anak. Maka salah jelas pilih pada yang mengambil narasikeun tetapi ditutup. Itu mengucapkan amin bersama